Jelas lebih beruntung Anda. Anda berani menantang saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Intinya adalah ayo teman-teman dari semua sekarang gunakan hak pilih Anda dengan baik. Indonesia dengan berpikir lebih nasional, lebih India. Jangan hanya lihat TikTok kemudian suka gaya-gayanya lebih berbeda dan lain-lain. Itu tidak menjadi ukuran kita, nanti akan menjadi kita lebih baik. Ya, Profesor Rocky akan menjelaskan lebih baik. Silakan. Apalagi kalau perubahan itu bisa menimbulkan harapan, membagikan harapan, memerlukan energi batin sendiri. Karena harapan itu hanya mungkin berubah menjadi kekuatan kalau semua menginginkan. Kalau hanya satu dua orang, ya harapan itu tinggal sebagai tidak sebagai harapan, tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dimaterialkan. Saya pernah dengan di Kilo, saya punya banyak teman yang pintar, saya punya banyak teman yang pemberani, tapi di teman saya yang pintar dan berani. Orang yang berani, kalau dia nggak pintar, dia akan ditipu oleh orang pintar. Orang yang pintar kalau dia nggak berani, dia akan ditakut-takut oleh undang-undang ITE. Jadi kita butuh seseorang yang mampu berpikir supaya kita bisa teguhkan pendirian kita bahwa di depan kita ada masa depan dan dikalkulasi. Itu namanya hasil pikiran, dikalkulasi. Oh, itu arah kita. Kita akan capai GDP per kapita mungkin 10.000 dalam 2 semester ke depan. Itu harus dikalkulasi loh. Bukan sekedar ditaruh di spanduk kok. Nanti akan ada gratis makan siang, susu. Ya itu semua sekedar imajinasi yang tidak ada kalkulasinya. Jadi kelihatannya anak-anak muda sekarang berupaya untuk menunggu pikiran yang masuk akal itu datang dari partai mana atau dari caleg siapa, kan itu intinya loh. Itu yang disebut sebagai momentum yang mesti dihasilkan berat berkelanjutan. Kalau kita sebutkan PKS, pembela rakyat, oh iya itu semua berani. Buat apa pembela rakyat kalau di Kalimantan kita nggak ada wakilnya? Itu omong kosong jadinya kan. Jadi kalau kita bilang pembela rakyat, dia mesti berani menentukan sikap, dan sikap itu mesti datang dari kecerdasan. Itu pentingnya kementerian muda ini mulai mengkampanyekan bahwa pemimpin di tingkat nasional, wakil rakyat di tingkat provinsi untuk masuk ke DPR mempengaruhi kebijakan mesti punya dua aspek itu, keberanian dan kecerdasan. Nah, saya percaya teman-teman di sini punya kecerdasan yang baik, karena kalian makan ikan banyak kan. Harus makan ikan. Ikan itu menghasilkan kecerdasan, kita makan. Terus kalau mana-mana itu benar-benar. Tapi kalau makan ikan manyung, kepala ikan manyung. Karena kepala ikan yang bergizi dari kepala negara. Apalagi kepala ikan manyung yang fresh. Kalau kepala ikan bikin kita fresh juga. Kalau kepala negara bikin kita stres. Jadi kita mesti singkat pembicaraan kita. Saya ingin ada dinamika kuat dari teman-teman muda. Kalian, saya malas itu bicara dengan orang yang nunggu aja nanti ada keajaiban, tidak datang dengan inisiatif. Jadi sekali lagi, kalau kita mendorong Anies jadi presiden, Muhammad jadi wakil presiden, kita nggak ada jadi walaupun sekarang masih dihalangi, tapi suara perubahan itu naik terus. Kalau dia jadi, tapi di DPR pusat tidak ada wakil kita, percuma. Dikendali kita di situ. Itu penting. Perjuangan peradaban, perjuangan untuk menegakkan kembali nilai-nilai keagamaan, keadilan, kejujuran. Itu semua ada di agama. Yang dibatalkan oleh ambisi-ambisi infrastruktur macam-macam itu bangkrut. Jadi saya ingin, kalau saya kembali pada hari ini, saya bertemu dengan pemuda-pemuda yang mengatakan bahwa keadilan hari ini, kemakmuran harus kita hari ini, kejujuran harus dipastikan, dan mesti ada wakil yang ada pilih untuk menyuarakan itu. Saya dengan Pak Diki mengucap itu supaya anak kenal bahwa saya memilih Diki karena saya kenal bakatnya. Mungkin ada di sini menunggu dompet dari Pak Diki itu, dari Pak Diki pengusaha. Buat apa? Buat saya ini.
itu membuat kebijakan. Jadi dari awal mental itu ada mental fighter. Jadi di karton saya tinggal 100.000, tapi saya punya teman mahasiswa. Saya modal mandir di seluruh Indonesia dan tidur di basement. Masuknya wilayah, tapi mereka ingin mendengarkan perubahan. Maka saya akan itu. Nah sekali lagi, kemampuan kita untuk mengatakan bahwa saya ingin berubah, karena itu saya didukung orang yang ingin perubahan. Bukan ada saya menjadi pengikut orang yang ingin berubah, bukan itu. Anak muda sudah, saya ingin berubah, saya ingin berubah, karena itu saya menghendaki ada orang yang membawa semangat perubahan. Dan dibalik ada orang bawa semangat perubahan, maka kita dukung itu. Bukan begitu mentalnya. Jadi mental terobos, mental untuk memulai gerakan harus datang dari kota Waringin. Kota di mana kita ingin ada perubahan, namanya kota Waringin. Amin. Amin. Apalagi saudara dua untuk keinginan. Ya. Jadi ini teman-teman, nanti sekali kita bisa bertemu lebih jauh dan saya akan tanya apakah ucapan saya hari ini masuk dalam akal otak besar kalian, nanti cuma sampai 4 tahun. Ya, sekali lagi pastikan bahwa kita memerlukan wakil rakyat untuk menghasilkan pembelaan kepada rakyat. Jadi ingat, wali Pak Diki, walaupun dia walinya gemoy, tapi dia punya sesuatu yang melekat di dalam karakter orang. Bukan karena ditempelkan oleh PKS, bukan karena dipilih oleh orang, tetapi memang ada hal yang melekat di dia. Kalau nggak kenapa juga berteman sama dia, tidak ada manajer kan? Jadi hanya demi itu, saya mengenali banyak orang yang mampu untuk mengucapkan, mampu untuk menghasilkan sensasi dengan kalimat-kalimat, tetapi yang mau bertarung. Anda bayangkan, caleg itu dia akan datang di tempat yang sudah dekat di marketnya, sudah ada bagian yang akan bekerja. Dan ini diterjunkan di bulan tahun yang juga nggak kenal apa-apa. Itu namanya orang yang berani ambil sikap, yang berani ambil risiko. Kalau ditaruh misalnya jadi caleg di kantor masih dapat suara, karena dia beroperasi curang. Tapi memilih untuk tidak hanya kehidupan guna. Betul-betul namanya terak inkognito, batinnya tidak dikenali. Itu adalah pengalaman batin yang unik. Seperti Kopassus kalau di kota itu sama-sama dengan mati. Tapi kalau dikembali di hutan-hutan yang bahkan matahari nggak bisa tembus kepadatan hutan itu namanya petarung. Jadi kita ingin dari kota Waringin ada petarung. Karena itu kota Waringin adalah kota yang menginginkan ruang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Langsung Macam Mulia. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk bertanya. Untuk Profesor Rocky Gerung, pertanyaan saya ada beberapa di tadi untuk menjawab ke inti pertanyaannya saya cerita dulu. Di mana saya pakai kami, ya kami ini biasanya kami mulai resmi dari peralatannya. Yang saya bertanya itu seperti tangan potong, bukan tangan potong. Itu tangan potong tentang dikatakan begini. Untuk soal istilah dalam pengenalan baik itu kan kebanyakan anak-anak muda itu sebenarnya mengambil ternyata dari ancam informasi. Apakah ada informasi itu cara pengalaman kerja? Karena cara kerja dari pengalaman membantu. Kita ini teknik dan soal lain. Satu lagi contohnya, jadi nanti barang itu ini akan itu saya akan berbuat. Ini beberapa tahun yang kesulitan. Tapi itu yang bisa menghasilkan. Dia nggak bertanya buku apa yang bisa baca. Jadi kita lihat jarak intelektual antara seseorang yang sekarang berambisi untuk jadi calon wakil presiden dan ada yang udah presiden brand. Dia belum berangkat. Anda berani menangkap saya untuk menerangkan apa yang pernah saya terangkan soal IKN. Sementara seseorang yang umurnya 30 tahun sekarang
hanya mampu untuk menghafal singkatan, dan itu pun dia masih ngirit. Kan itu benar kan? Jadi saya ingin contoh seperti dia ini, Anda bayangin misalnya 5 tahun ke depan Anda wali kota wajahmu itu wajah eksekutif. Itu lagi pertanyaan baru. Dia bertanya buku apa yang mesti dia baca. Dia nggak tanya berapa tahu amplop yang akan saya tinggalkan di sini. Itu namanya berpikir akal sehat. Jadi sekali lagi, Anda bisa baca buku apa aja itu, tetapi masalahnya bukan buku apa yang Anda baca, tapi cara Anda membaca buku itu lebih penting. Cara membaca buku adalah dengan menggoreng, dengan mengangguk, supaya Anda katakan buku ini bodoh, busuk, buruk, dan lainnya. Tapi Anda baca terus sampai Anda menemukan bahwa buku ini memang buruk. Dan seringkali kita akan bilang buruk, bodoh, atau temukan di halaman 212 itu ternyata buku ini bagus. Jadi pastikan bahwa yang di kelas sekolah itu Anda menggoreng, kalau dosen Anda yang mengajar dan itu bodoh, ini kalau salah, supaya terjadi percakapan. Kalau Anda menang mengalir percakapan, ini yang dalam politik Anda mesti menggoreng supaya terjadi percakapan. Manusia itu diberikan oleh langit, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bercakap-cakap, karena itu ayat pertama adalah ikro, artinya baca. Baca hanya disebut baca kalau ada orang yang menganggap buku baca. Membaca itu memerlukan komunitas, yang kita sebut sekolah, kita sebut pendidikan apapun. Jadi dari awal otak kita didesain untuk menggoreng, bukan menganggap. Tapi hati-hati ya, gerakan kiri, gerakan menggoreng. Tapi juga gerakan yang sama, yang namanya pelangak promo. Begitu juga gerakannya. Apa bedanya menggoreng dan pelangak promo? Menggoreng adalah upaya untuk mengeluarkan pikiran. Pelangak promo adalah bentuk dari pikiran. Satu pun investor yang masuk di situ. Bahkan investor yang dipamerkan oleh Bahli, ada 12 investor, semuanya rilis keluar, orang itu jauh keluar. Ini memang rupanya yang dimaksud Pak Jokowi sebagai investor itu adalah penyumbang CSR doang. CSR itu bukan investasi. Itu cuma bahasa baca aja, karena dari awal kita tidak kita nggak investasi, kita menyumbang CSR kita. Dengan ini sudah begitu. Jadi begitu internasional di Singapura, kami nggak akan masuk ke Indonesia. Kenapa? Ada masalah tanah di situ, ada masalah ketidaksandian politik. Jadi investor itu pakil aja perkebunan di Singapura. Tiba-tiba bermulai panik, nggak laku dia duduk Biden, duduk pendidikan nggak laku, duduk Raja Arab Saudi nggak laku, pendidikan nggak laku. Akhirnya dia pakai APBN. Sekarang sebenarnya teriak bahwa kita defisit 440 triliun tahun ini. Itu sama dengan nikahnya 20 triliun kan? Tapi kan boleh. Maka dia dari akal itu terus ngomongnya, terus oligarki. Oligarki. Nah oligarki juga paham bahwa kalau ada sinyal internasional, artinya oligarki itu adalah proyek makro. Oligarki juga tahu kalau tidak ada kepastian politik saja. Presiden untuk meneruskan proyek ini itu juga proyek akan gagal. Maka satu persatu investor dalam negeri pun hengkang begitu. Jadi mari kita syukuri supaya IKN itu tetap dari sarang semut, sarang ular, sarang monyet, tempat burung bertelur di situ, tempat burung bercanda di situ, tempat berjalan itu masih bisa dibaca oleh mereka. Itu yang bagus ya. Tentunya sekarang menginginkan ada peran-peran diri. Supaya kita pada dunia ini ada Kalimantan. Kita jangan mengatakan kami ingin kehidupan dalam bumi pada planet. Dengan apa? Dengan apa? Itu sebetulnya poinnya. Jadi bukan saya anti IKN, saya anti cara berpikir Jokowi tentang IKN.